Salam saudara kasih. Kita hari ini memuji Tuhan, naikkan pujian dari hatimu. Ada waktu di hidupku, pencobaan berat menekan. Aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Jalan Tuhan bukan jalan-Mu, jangan bimbang ataupun ragu. Ku yakin Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktunya. Hari esok tiada ku tahu, namun tetap langkahku maju. Ku yakin Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktunya. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktunya. Salam saudara kasih, hari ini kita akan masuk di dalam pembacaan firman Tuhan Yohanes 8 ayat 10 sampai dengan 11. Berbicara demikian, lalu Yesus bangkit dan berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi pada sekarang." Saudara kekasih, tema firman Tuhan hari ini adalah pemimpin yang mengasihi atau mengintimidasi. Yohanes 8 ayat 10 sampai dengan 11. Saudara kekasih, bukan Yesus yang aku kenal tentang seorang wanita tunasusila yang kacau dalam bukunya
Dia mengatakan bahwa dia kacau, dia mengatakan dia tidak punya tempat tinggal, dia sakit dan tidak mampu membeli makanan bagi anaknya perempuan yang berusia 2 tahun. Sehingga wanita Tutsilia tadi menewakan anaknya kepada pria yang memiliki penyimpangan seksual dan menerima uang lebih daripada jual diri wanita itu semalam untuk membeli obat karena ketergantungan obat terlarang. Saudara bisa bayangkan apa yang terjadi dengan hal demikian. 3 poin yang kita pegang hari ini tentang yaitu apa yang dimaksud dengan hal tersebut adalah bahwa pertama, ketika ditanya apakah pernah gereja menolong, perempuan berkata tidak, justru mereka membuat perempuan itu semakin buruk. Kenapa gereja tidak pernah menolong? Kenapa justru gereja membuat kehidupan wanita itu semakin buruk? Ini menjadi satu pertanyaan yang senantiasa sulit dijawab. Kenapa? Kenapa dan kenapa? Saudara kekasih, yang kedua, kadangkala gereja sama dengan dunia menawarkan standar kepemimpinan keras, kuasa mendominasi, menghakimi, atau menekan. Bisa seperti ahli Taurat membawa perempuan penjinah kepada Yesus untuk dihukum. Saudara kekasih, gak lebih daripada kadangkala dunia gereja tersebut hanya menekankan yaitu masalah hal-hal yang sesuai dengan standar dunia. Padahal gereja tersebut harus mengasihi, gereja tersebut harus menaikkan martabat seseorang. Tetapi di sini bisa kita perhatikan, gereja bukan lagi untuk mengangkat martabat, tetapi malah menghakimi. Yang ketiga, kasih Kristus adalah sumber kekuatan yang memberi kemampuan mengalami pertobatan. Saudara kekasih, makanya kita harus membagikan kasih Kristus kepada seseorang, kepada orang lain, sama dengan kasih Kristus yang telah kita terima. Yang tadinya kita enggak punya kekuatan, yang tadinya kita enggak punya kemampuan, tetapi sekarang oleh kasih Kristus maka kita mengalami pertobatan sejati. Oleh sebab itu, mari kita menjadi pemimpin yang mengasihi. Mari kita menjadi pemimpin yang mengasihi siapapun yang ada di sekitar kita. Bukan mengintimidasi mereka, bukan menghakimi mereka, atau untuk menjatuhkan mereka, atau malah menjauhkan kasih Kristus dari setiap orang. Oleh sebab itu, layaknya gereja tersebut adalah sumber kekuatan yang memberikan pertobatan pada setiap orang. Oleh sebab itu, mari kita renungkan firman Tuhan ini agar setiap orang bertobat, agar setiap orang percaya pada Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami percaya, biarlah kami menjadi pemimpin-pemimpin yang mengasihi, bukan menjadi pemimpin yang mengintimidasi. Karena kami tahu Tuhan bahwa kadangkala gereja sama dengan dunia hanya mengutamakan kepemimpinan, hanya mengutamakan mendominasi, menghakimi atau menekan. Oleh sebab itu Tuhan, hari ini kami percaya kiranya Tuhan, kami harus berubah secara paradigma kami, seperti Yesus telah mengasihi dunia ini. Yesus telah mengasihi saya dan Anda yang senantiasa tidak memilih dan tidak memilah-milah apa yang harus kita terima dari Tuhan, tetapi kasih Kristus yang sempurna telah diberikan kepada kita tanpa memilih, tanpa melihat latar belakang kita. Siapapun kita, dari latar belakang yang paling hina sekalipun, Tuhan mengasihi. Sama seperti perempuan yang mau dihakimi oleh massa yang dibawa kepada Yesus, yaitu perempuan penjina. Yesus juga tidak menghukum, tapi mengangkat martabat perempuan tersebut. Dia berkata, pulanglah,
aku juga tidak menghukum engkau. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin.